Derajat. Baik, selamat pagi Bapak Ibu Guru. Jadi saya akan mempresentasikan proyek saya yang namanya adalah CrowdNexus. Jadi CrowdNexus ini adalah aplikasi event organizing atau penyelenggaraan acara serta marketing, tiket marketing atau tiket atau loket dan secara digital. Jadi ini adalah link page-nya. Kita bisa melihat untuk fitur-fiturnya seperti ini. Lalu di bawah sendiri ada review, ada ya seperti itu. Nah, kita langsung masuk saja ke aplikasinya. Untuk masuk ke aplikasi kita bisa langsung dulu sebagai guest. Kita coba. Nah, apabila kita sudah masuk sebagai guest atau sebagai user, kita akan ditampilkan ke menu web di mana kita bisa melihat event-event yang ada di sekitar kita, atau kita bisa memilih untuk melihat sebuah suatu event. Contohnya sumber teks gitu. Ini event yang saya buat dari nah, contohnya seperti ini, atau bisa juga klik ke marketing. Ya, itu dulu. Nah, itu juga bisa. Coba view details. Nah, kalau sudah view details, kita bisa melihat detail-detail untuk acaranya. Seperti ada tanggal, ada waktu, ada lokasinya, lalu ada deskripsi penyelenggara acaranya siapa, bisa juga di wishlist dan buka record. Ya, kalau wishlist ini fitur untuk user, kalau wishlist tidak bisa. Lalu untuk tiket ini juga untuk user saja. Terus di bawah ada fitur komentar juga. Nah, seperti ini kita bisa komentar ya ini untuk user. Jadi karena banyak fitur yang untuk user, kita langsung login saja sebagai user. Jadi bisa kembali ke web yang tadi. Dan bisa diklik ke sign in yang ada di pojok atas sana. Nah, bisa langsung sign in aja pakai akun itu. Atau sebenarnya bisa register juga tadi, tapi supaya memang waktu. Nah, kalau misalnya sudah sign in, coba klik lagi ke event yang tadi. Nah, kalau misalnya sudah masuk ke sini, ya ini contohnya eventnya sudah masuk ke wishlist kita. Jadi kalau misalnya sedikit wishlist, terus ada beberapa tiket, tapi tadi saya sudah membeli satu tiket, jadi untuk akun ini. Terus ya bisa komentar, coba add satu komentar. Nah itu di bawah bisa mungkin server API-nya ada, tapi nanti emailnya bakal. Jadi cuma itu untuk event nya, tapi ada beberapa fitur-fitur lainnya. Contohnya ya event organizing ini tadi, kan ini kan cuma event. Kalau organizing event, kita bisa klik ke profile ini dan event creator. Nah, di event creator ini kita bisa men-set tiket-tiket yang ingin kita tampilkan pada event kita. Terus juga ada event yang scroll bawah. Ada nama eventnya, deskripsi acaranya, terus ada tanggal, ada waktu, ada gambar yang tadi ada tampil di atas itu, terus ada lokasi, terus bisa diklik di map manapun bisa. Nah, ini akan menampilkan lokasi event tadi di map yang tadi. Mungkin Bapak Ibu Guru mau didemonstrasikan untuk ini kan? Iya. Ya, oke. Coba bikin event di Batu. Apa? Di Batu. Eventnya di Batu. Eventnya di Batu. Karnaval, oke. Karnaval. Ya, alun-alun Batu. Belum ada searchingnya. Searching. Ada Pak, ya tadi di map. Oh, yang pertama, pas pertama. Iya. Untuk searching event. Kalau lokasi belum. Oh iya, lokasi maksudnya, lokasi belum ya? Nggak ada searching Pak, kalau lokasi harus klik. Maksudnya ketikkan alamatnya atau lokasinya. Bisa ya? Tidak makan ya? Bisa. Ini kan saya pakai tool yang gratis Pak. Kalau pakai Google Map sebenarnya bisa langsung, tapi Google Map kan. Oh, bukan Google Map ini? Bukan Google Map Pak. Oke. Jadi misalnya
Kalau Google Map kan bisa ya. Bagaimana Pak? Kalau pakai Google Map bisa ya searchingnya. Bisa. Enggak pakai. Waktunya 14.20 siang. Dan untuk image-nya Faktanya hari ini. waktunya hari ini. Ya. Oke. Sambil mengerjakan, sambil ngisi. Pakai apa? Bootstrap? Pakai tempe. Ya, Bootstrap. Tempe Pak ada bootstrap. Oh, Tailwind. Iya. Kalau sudah bisa diaktifkan. Dan nanti akan tampil di profilnya juga akan tampil di sini. Gambarnya random aja nggak punya gambar. Ya, Terus langsung. di mapnya juga bisa dilihat. Nah, ini event yang baru kita buat. Terus bisa dilihat di map. Saya kasih pemantauan. Dibeli sendiri boleh bisa. Nah, Pak, Tiketnya dibeli sendiri. bisa Pak. Ini misalnya beli tiket. Nah, kalau sudah terpurchase, kita kembali ke profile yang tadi. Lalu, nah, ini tiket-tiket yang sudah kita beli akan tampil di sini. Terus, kan tadi juga ada wishlist. Wishlistnya itu juga bisa tampil di sini dan bisa langsung dicek. Jadi kita bisa menyimpan event supaya bisa dilihat di kemudian hari lebih cepat. Masih dolar ya? Harganya memang dolar. Kenapa Pak? Harganya dolar. Harganya dolar. Memang arahnya ke dolar. Arahnya internasional. Oh, internasional. Ya. Internasional. Iya Pak, makanya bahasa Indonesia. Jadi cuma itu saja untuk fitur-fiturnya. Jadi sebenarnya ada fitur-fitur sampingan yang nggak saya jelaskan. Contohnya ya ini fitur basic. Misalnya kalau misalnya kita ke page yang nggak ada arahnya nanti ke page forward terus ada autentikasi. Jadi kalau misalnya kita sudah login terus kita ke landing page atau ke register page atau ke sign in page kita langsung ke arah sini. Jadi kita nggak bisa sembarangan page itu autentikasi. Dan ya fitur-fitur sampingan lainnya yang nggak penting. Pokoknya fitur utamanya itu kita menyelenggarakan event sama ticketing event. Cuma Jadi ya, eventnya habis. Kenapa, Pak? Kalau konfirmasi, eventnya sudah habis. Sudah eventnya pada apa? luar saat. Eventnya Kalau Eventnya eventnya- tadi yang di Batu. sudah selesai. Kalau misalnya sudah terlaksana, misalnya tanggal sekarang sudah lewat gitu ya. Nah, itu nggak bakal tampil Pak di mapnya. Dan di setting juga nggak bakal tampil. Misalnya coba ya, kita langsung push aja di ini. Lalu Besok. nah, 20 Februari kan udah lewat ya. Besok oh, kemarin. Nggak, 20 Februari seminggu yang lalu. Nah, kalau udah seperti itu nggak bakal tampil Pak. Tadi kan ada dua marker. Yang satu kan sudah kadaluarsa tadi, karena kita set ke 20 Februari nggak bakal tampil di situ. Jadi salah satu fitur sampingan. Di pesan tiketnya tadi juga hilang. Kenapa Pak? Pesan event tiketnya juga hilang. Pesan event tiket, ya juga hilang. Di menunya nggak ada ya ini. Nggak ada. Kalau bayar tiketnya di mana? Kenapa Pak? Kalau bayar tiket. Nah, bayar tiketnya belum saya lanjutkan ya, karena saya kan kalau secara legal juga saya lihat-lihat harus 18 tahun ke atas kan untuk payment gateway dan lain-lain. Jadi saya nggak masuk sini. Rencana lewat apa pembayarannya? Rencana lewat PayPal. PayPal. Ya,
Karena internasional tadi, go internasional tadi ya. Iya. Kayak pilihan. Dari orang Indonesia kan di PayPal masuk ke PayPal. Kan targetnya internasional. Kayak konsep internasional gitu ya. Kalau targetnya Iya. kalau misalkan yang beli orang Indonesia itu orang Bonjokusumo mau lihat bayarnya gimana? Bisa langsung? Bagaimana Pak? Kalau misalkan orang Bonjokusumo mau lihat event yang di Batu tadi bisa bayar langsung nggak punya PayPal? Bisa bayar langsung, maksudnya bayar langsung. Cash ambil. Guys, Oh, COD. guys. Di tempat Bayar di depan, peserta tak bayar di depan. Depan siapa? Bisa. Kalau di sistem ini harus pakai PayPal Pak, nggak bisa. harus ya pakai PayPal. Iya. Berarti nggak bisa nonton Nggak bisa nonton. eventnya. Hah? Ya, punya internasional. Maksudnya booking tiketnya dulu gitu loh masuk ke dana itu. Terus Logikanya dimainkan. terus nyampe di sana baru bayar. Iya. Nah, itu kan yang organisasi eventnya kan usernya ya. Jadi ini user driven, saya cuma nyediakan platform. Jadi kalau mau gitu ya, user yang sejak company sama event organisasinya ya janjian sendiri. Kan tadi ada event komen bisa komunikasi dari situ bisa chat gitu. Ke event organizer-nya, IO-nya. Iya. Jadi bisa jadi apa? Tapi kalau secara sistem, kalau kita pembayarannya secara langsung. Makanya pakai PayPal. Iya. Mas, kalau tiba-tiba acaranya mendadak batal, gimana untuk memberikan? Kalau batal, Tiba-tiba, kembali Pak. ini sudah siap, oh, Sudah bayar, sudah. sudah bayar, kok Iya. tiba-tiba batal karena Batal. sesuatu, ya apa? Dibatalkan. Nah, nanti kalau misalnya dibatalkan bakal ada refund Pak. Kan nanti saya menggunakan sistem PayPal. Jadi PayPalnya itu nanti otomatis kalau misalnya eventnya itu ya. Pengembaliannya utuh atau dipotong? Apa Pak? Potong ya. Nah. Tadi belum demo orang lain beli loh. Oh iya, saya kan ada masa ya. Nah, kan ini eventnya ada bisa di delete ya. Jadi nanti rencana saya kalau misalnya sudah pakai PayPal, kalau misalnya di delete nanti fund yang uang yang sudah masuk ke akun PayPalnya event organizer bakal ke refund otomatis ke yang sudah beli tiket-tiket. Dalam keadaan utuh. Iya. Biasanya kan ada potong admin segala itu nggak ada tuh ya. Kan itu masalah administrasi Pak, ini cuma development saya. Iya. Oke, bagus Derajat, bagus. Kamu bisa menjelaskan juga dengan bagus. Kamu menguasai materi ini. Good luck buat kamu ya. Selamat. Terima kasih Pak. Ya. Oke, mungkin dari desain Pak. Eki jawabnya pakai bahasa Inggris. Pertanyaannya enggak, pertanyaan bahasa Indonesia. Ayo, jawabnya harus bahasa Inggris. Desainnya aja. Kalau ya emang kamu is bla 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 sangat menguasai ya. Tapi ya emang kalau desainnya masih Masih kurang. kurang. Loh, bahasa Inggris jawabnya. Oh, Bahasa Inggris. bukan pasti guys. Kalau desain memang kurang banget. Coba kamu referensi desain-desain di aplikasi sejenis yang lebih keren. Kemudian sama nanti kalau mengenai website kamu, coba kayak di flipping kemudian fish art itu kan website kan keren. Nah jadi kan coba referensinya masuk ke situ jadi agar kamu websitenya gak main putih gitu. I'm actually trying to learn about this front-end design stuff. I actually have a lot of reference in my Figma, and yeah, as you can see, the design is pretty much lagging, even though I have a lot of references. Namanya di debat ya bahasa Inggris. Oke, jadi Saya akan belajar
derajatnya. Belajar bahasa Inggris. Belajar. Bisa berbahasa Inggris. Kamu belajar di mana? Belajarnya saya belajarnya pasif ya nggak aktif lewat les gitu, tapi cuma pasif ya Atau tidak? ya otodidak. Atau tidak? Oh gitu ya. Lihat film? Lihat film, iya. Kan ada sebagainya. Kamu bahasa Inggris juga. Iya ya. Kalau sudah seperti itu kamu nanti punya kandidat untuk bisa menguasai bahasa yang lain. Karena kamu begitu mudah untuk menyerap itu bahasa itu tadi. Langka itu kamu termasuk barang langka. Iya. Karena Tampilan juga langka. Iya langka. Karena tidak semua orang diberi anugerah karunia seperti itu. Ya. Iya. Saya pernah bekerja sama dengan orang Inggris, ya. Tapi sampai mata ya guys bahasa Inggris. Padahal sehari-hari gitu. Tapi teman saya itu ada yang bisa bahasa Inggris. Ya, kamu punya karunia seperti bagus, bisa mengembangkan dengan bahasa yang lain nanti akan mudah. Rezekimu mudah, jodohmu ya gampang, pacarmu terus iso. Iya. Oke, selamat ya derajat ya. Wes. Oke, bagus. Sampun nggih. Baik. Waktunya habis. Wes. Baiklah. Bahasa Inggris penutupnya bahasa Inggris. Ditutup dengan bahasa Inggris. Kamu bisa bahasa apa aja? Jawa, bahasa Indonesia, bahasa Inggris. Jawa. Bahasa Indonesia. Indonesia. Madura. Enggak. Oh ya. Nah, nanti ada Perancis kalau ditutup pakai bahasa Inggris. Silakan. Alright, that's all I'm presenting for today. Thank you very much for your attention. See you later. Sama-sama. Yes, yes, yes.